Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin menjelaskan tentang merancang dan menerapkan keterampilan dasar IPS. A. Pengertian keterampilan dasar IPS. Somantri 2001 mengemukakan bahwa pendidikan IPS adalah suatu penyederhanaan disiplin ilmu-ilmu sosial, ideologi negara, dan disiplin ilmu lainnya, serta masalah-masalah sosial terkait yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Tujuan utama ilmu pengetahuan sosial ialah membantu generasi muda dalam mengembangkan kemampuan membuat keputusan yang informatif dan rasional bagi kebaikan masyarakat sebagai warga negara dari sebuah dunia yang berbudaya, majemuk, bermasyarakat demokratis, yang memiliki ketergantungan satu sama lain. NCSS 1994. B. Klasifikasi keterampilan dasar IPS. Keterampilan dasar IPS dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Namun secara umum dapat terbagi 1. Work study skills. Contohnya adalah membaca, membuat outline, membaca peta, dan menginterpretasikan grafik. 2. Group process skills. Contohnya adalah berpikir kritis dan pemecahan masalah. 3. Social living skills. Contohnya adalah tanggung jawab, bekerja sama dengan orang lain, hidup dan bekerja sama dalam suatu kelompok. Beberapa hal yang termasuk ke dalam keterampilan berpikir yang dapat dikembangkan guru dalam pembelajaran antara lain berikut ini. 1. Menetapkan sebab dan akibat. 2. Mengevaluasi fakta. 3. Memprediksi. 4. Menyarankan konsekuensi dari suatu fenomena. 5. Meramalkan masa depan. 6. Menyarankan alternatif pemecahan masalah. 7. Mampu memandang sesuatu dari perspektif yang berbeda. Beberapa keterampilan yang termasuk ke dalam keterampilan partisipasi sosial antara lain berikut ini. 1. Mengidentifikasi konsekuensi dari tindakan seseorang dan dampaknya terhadap orang lain. 2. Memperlihatkan dan perhatian terhadap orang lain. 3. Berbagi tugas dan membangun kerjasama dengan orang lain. 4. Memfungsikan keanggotaan dan sebuah kelompok. 5. Mengadopsi beberapa variasi dari peran dalam kelompok. 6. Terbuka terhadap kritik dan saran. C. Perkembangan siswa dalam mengembangkan keterampilan konsep dasar IPS. A. Perkembangan fisik psikomotorik. B. Perkembangan kognitif bahasa. C. Perkembangan psikososial, emosional, dan moral. Mengembangkan keterampilan dasar IPS. A. Prinsip perkembangan keterampilan dasar IPS. 1. Keterampilan dasar IPS harus diberikan sebagai bagian dari sebuah topik pembelajaran, bukan merupakan hal yang terpisah. 2. Siswa sebaiknya diberikan pemahaman tentang arti dan tujuan keterampilan tersebut agar termotivasi untuk mengembangkannya. 3. Pemodelan berupa contoh yang baik sebaiknya diberikan, serta siswa dipandu untuk menggunakan keterampilan dasar tersebut sehingga dapat mengembangkan kebiasaan yang baik sejak awal. 4. Siswa memerlukan peluang yang berulang-ulang untuk mempraktekkan keterampilan. 5. Pada pengembangan keterampilan dasar IPS, siswa memerlukan bantuan individual karena tidak semua siswa memiliki kecepatan yang sama dalam hal penguasaan keterampilan yang dipelajari. 6. Pembelajaran keterampilan dasar IPS sebaiknya disajikan dengan cara mulai dari yang paling mudah menuju ke tingkat yang lebih sulit, dimulai dari yang sederhana sampai pada yang lebih rumit.
7. Siswa sebaiknya dibantu untuk menggeneralisasikan keterampilan-keterampilan yang telah mereka peroleh dengan mempraktekannya pada berbagai keadaan. 8. Program pembelajaran sebaiknya luas agar memungkinkan keterampilan diajarkan sesuai dengan keperluan siswa. B. Merancang dan menerapkan keterampilan dasar IPS. 1. Kebermaknaan. Dalam hal ini, keterampilan akan meningkat jika pemahaman tentang informasi dan gagasan telah diperoleh siswa. 2. Penguatan. Terdiri atas pengulangan oleh guru dan latihan oleh siswa. 3. Umpan balik. Kegiatan belajar dan efektif jika siswa menerima dengan cepat tentang hasil-hasil tugas belajar tersebut. C. Beberapa model pembelajaran dalam mengembangkan keterampilan dasar IPS. 1. Diskusi. 2. Penyelidikan terbimbing. 3. Model pemecahan masalah. Tahap-tahap diurutkan sebagai berikut. A. Identifikasi masalah. Tahap ini merupakan pengenalan masalah atau isu yang ada di sekitar siswa. B. Survei masalah. Pertimbangan tentang berbagai sudut pandang dan aspek yang terkait dengan masalah guna meningkatkan pengertian tentang masalah tersebut. C. Definisi masalah. Pendefinisian masalah secara tepat akan membantu siswa untuk menyelesaikan masalah. D. Fokus masalah. Ukuran masalah perlu dipertimbangkan untuk dipahami karena akan mempengaruhi cara penyelesaian yang akan dilakukan. E. Analisis faktor-faktor penyebab. Faktor penyebab harus dicari begitu masalahnya diketahui dan ditentukan ukurannya. F. Pemecahan masalah. Pemecahan masalah merupakan tahap terakhir di mana siswa dilatih untuk mencari upaya untuk pemecahan masalah. 4. Kerja kelompok. Kerja kelompok memerlukan kesiapan yang cermat dipakai hanya berikut ini. A. Kegiatan yang memiliki sasaran yang jelas yang dapat dilakukan dengan lebih baik oleh suatu kelompok dibandingkan perseorangan. B. Kegiatan di mana semua anggota kelompok yang dipersatukan dapat diberikan tugas berguna yang harus dilaksanakan. C. Apabila semua anggota kelompok tersebut memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan yang telah diberikan kepada mereka. Pembelajaran IPS terpadu. A. Konsep dasar dan jenis-jenis pembelajaran terpadu. 1. Model penggalan fragmented. Pembelajaran fragmented seperti pada pembelajaran tradisional yang memisah-misahkan disiplin ilmu atas beberapa matematika, bahasa, dan studi sosial serta humaniora, sains, dan seni. 2. Model keterhubungan connected dilandasi oleh anggapan bahwa butir-butir pembelajaran dapat dipayungkan pada induk mata pembelajaran tertentu. 3. Model sarang nested merupakan pemanduan berbagai bentuk penguasaan konsep keterampilan melalui sebuah kegiatan pembelajaran. 4. Model urutan atau rangkaian sequence merupakan model pemandu topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel. 5. Model berbagi shared merupakan bentuk pemanduan pembelajaran akibat adanya overlapping konsep atau ide pada dua mata pelajaran atau lebih. Laba-laba web. Model ini dari pendekatan sistematis sebagai pemandu bahan dan kegiatan pembelajaran. Pembelajaran pemandu jejaring adalah model pembelajaran yang dipergunakan untuk mengajarkan tema tertentu yang berkecenderungan dapat disampaikan melalui beberapa bidang studi lain. 7. Model galur trend. Pembelajaran terpadu bergalur merupakan pendekatan pembelajaran yang ditempuh dengan cara mengembangkan gagasan pokok yang merupakan benang merah galur
yang berasal dari konsep yang terdapat dalam berbagai disiplin ilmu. Model keterpaduan integrated merupakan pemanduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. 9. Model celupan Model immerse dirancang untuk membantu siswa untuk menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan dihubungkan dengan medan pemakainya. 10. Model jejaring New York. Terakhir, model network merupakan model pemanduan pembelajaran yang mengandaikan kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi, kondisi, maupun konteks yang berbeda-beda. B. Keunggulan dan kelemahan pembelajaran terpadu. 1. Keunggulan pembelajaran terpadu. A. Mendorong guru untuk mengembangkan kreativitas sehingga guru dituntut untuk memiliki wawasan, pemahaman, dan kreativitas tinggi karena adanya tuntutan untuk memahami keterkaitan antara satu pokok bahasan substansi dengan pokok bahasan dari berbagai mata pelajaran. B. Memberikan peluang bagi guru untuk mengembangkan situasi pembelajaran yang utuh, menyeluruh, dinamis, dan bermakna sesuai dengan keinginan dan kemampuan guru maupun kebutuhan dan kesiapan siswa. C. Mempermudah dan memotivasi siswa untuk mengenal, menerima, menyerap, dan memahami keterkaitan atau hubungan antara konsep, pengetahuan, nilai, atau tindakan yang terdapat dalam beberapa pokok bahasan bidang studi. D. Menghemat waktu, tenaga dan sarana, serta biaya pembelajaran di samping menyederhanakan langkah-langkah pembelajaran. 2. Kelemahan pelajaran terpadu. A. Dilihat dari aspek guru. B. Dilihat aspek siswa. C. Dilihat dari aspek sarana atau sumber pembelajaran. D. Dilihat dari aspek kurikulum. E. Dilihat dari sistem penilaian dan pengukurannya. F. Dilihat dari suasana dan penekanan proses pembelajaran. C. Pembelajaran terpadu dalam ilmu pengetahuan sosial IPS. Pengetahuan sosial PS merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum budaya. 1. Model integrasi berdasarkan tema. 2. Model integrasi berdasarkan potensi utama. 3. Model integrasi berdasarkan permasalahan.